Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal rancangan aktualisasi saya. Saya mulai dari bab pertama di sini. Di sini saya mengangkat judulnya tentang penyusunan kurikulum eh, fisika medis untuk mendukung pendirian prodi fisika medis di Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas tahun 2022. Hal ini saya dibimbing oleh mentor Bapak Dr. Afdal Mutakin MSI. Terima kasih atas kehadirannya dan dan coach saya Pak Zainul M Pulung ST MDA, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu penguji. Di sini saya akan tampilkan outline, adapun yang akan saya tampilkan pada presentasi saya kali ini adalah secara garis besarnya ada 3. Yang pertama itu tentang pendahuluan, kemudian rancangan aktualisasi, dan penutup. Di pendahuluan itu ada latar belakang masalah, gambaran umum, dan nanti di rancang aktualisasi ada identifikasi isu dan kegiatan, kemudian juga masuk di sini adalah rancang aktualisasi. Sedikit biodata saya, di sini ada biodata diri saya. Saya seorang dosen di Universitas Andalas, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, itu di jurusan fisika. Ini sekedar pada pendidikan saya S1 di Universitas Andalas, saya alumni Universitas Andalas, S2 Universitas Gadjah Mada, dan S3 Universitas Gadjah Mada. Kita masuk ke pendahuluan. Di sini ada Undang-Undang Nomor 5 Pasal 10 Tahun 2014 mengatakan fungsi ASN adalah yang pertama itu adalah pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Dari 3 fungsi ASN ini, maka pada tahun 2021 melalui surat edaran Menpan RB tahun 20 tentang implementasi core value ASN. Adapun core value ASN pada saat ini adalah berakhlak. Berakhlak ini kalau kita singkatkan berarti adalah yang berakhlaknya itu adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kompetitif. Kemudian ada pun di sini employer branding ASN adalah bangga melayani bangsa. Semua ini nilai-nilai berakhlak ini dipelajari dalam latihan dasar calon pegawai negeri sipil pada tahun 2022 ini yang dinamakan dengan Lasar CPNS. Kemudian di mana nanti pada Lasar CPNS ini kita juga diminta nanti ada agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, dan juga ada di sini ada nanti rancangan aktualisasi. Ini masa habituasi, nanti kita melaksanakan aktualisasi di departemen kita masing-masing. Saya Departemen Fisika akan mengangkat tentang penyusunan kurikulum fisika medis untuk mendukung pendirian prodi fisika medis di Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Sedikit tentang gambaran umum unit kerja saya sudah memaparkan sebelumnya bahwa saya adalah seorang dosen di kampus Universitas Andalas. Ini adalah gambar tampak dari atas tentang luasnya Universitas Andalas. Kemudian dari gambar ini kita Universitas Andalas itu terdiri daripada 16 fakultas dan 125 program studi. Saya mengabdi di fakultas, salah satu fakultasnya adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ini didirikan pada tahun 1983 yang awalnya bukan FMIPA namanya tapi VIPIA. Kemudian pada seiring dengan perkembangannya berubah nama menjadi FMIPA. Di FMIPA ini juga terdapat 4 jurusan yang pada saat itu 4 jurusan biologi, kimia, matematika, dan fisika. Dan saya terdapat pada jurusan fisika. Pada saat ini Universitas Andalas Prodi Fisika itu ada jurusan fisika atau departemen fisika itu ada 2 buah prodi. Yang pertama itu adalah prodi S1 fisika dan yang kedua adalah program studi S2 fisika. Jadi 2 program studi ini dinaungi oleh Departemen Fisika. Rencananya, menurut pengembangan daripada prodi fisika ini atau Departemen Fisika akan didirikan 2 prodi baru pada tahun 2022 ini. Yang pertama itu adalah prodi S1 Fisika Medis dan prodi S3 Fisika.
Kedua program studi yang akan diusulkan ini sudah sampai ke tingkat mendapat rekomendasi dari pimpinan fakultas dan juga sudah dibahas di rektorat, dari pihak rektorat. Jadi dari kalau kita lihat di sini, selama saya mengabdi awal di sini saya mencari menganalisis ya, analisis isu instansi, terdapat 3 isu yang saya diskusikan dengan mentor saya, yang kemudian saya angkat. Yang pertama itu adalah belum optimalnya pembelajaran mata kuliah dosimetri pada prodi S1 Fisika tahun 2021. Jadi mata kuliah dosimetri ini pada saat ini diampu oleh 2 orang dosen KBK Fisika Medis. Kemudian pada tahun 2021 ini belum maksimal. Menurut analisis yang kedua, yang ini adalah belum optimalnya perancangan RPS mata kuliah dosimeter menggunakan metode pembelajaran CBM dan PCBL di Departemen Fisika MIPA tahun 2022. Nomor 1 dan nomor 2 ini menurut isunya ini adalah berkaitan nanti hanya pada satu ke individu saja. Sedangkan pada nomor 3 ini adalah dampaknya sangat luas nanti baik untuk dosen, kemudian untuk KBK Fisika Medis sendiri, itu belum optimalnya rencana pendirian prodi Fisika Medis di Departemen Fisika FMIPA UNAN pada tahun 2022. Sehingga terpilihlah menurut metode APKL ini isu yang nomor 3 menjadi prioritas nomor 1. Tidak sampai di situ, kita memasukkan yang berikutnya adalah analisis dengan menggunakan metode USG. Di metode USG juga mendapatkan dari ketiga isu tadi, kita mendapatkan bahwa yang paling prioritas adalah isu nomor 3. Ini juga berdasarkan daripada diskusi dengan mentor di Departemen Fisika. Kebetulan mentor pada saat ini adalah sebagai ketua jurusan atau ketua departemen dari Fisika Universitas Andalas. Kemudian dari pemecahan ini, bagaimana kita melihat isu ini menurut diagram Fishbone? Yang pertama ini sebagai penyebabnya dan ini nanti sebagai akibat. Yang pertama itu ada method, machine, measurement, kemudian material. Di sini kalau kita lihat ada beberapa kali pengulangan yang muncul di sini. Untuk material juga ada kurikulum, kemudian juga ada kurikulum, sehingga saya anggap yang masalah yang paling muncul untuk pendirian prodi S1 Fisika Medis ini adalah tentang kurikulum. Jadi bagaimana perancangan belum optimalnya persiapan pendirian prodi Fisika Medis di Departemen Fisika FMIPA UNAN pada tahun 2022 ini. Sedangkan kalau kita lihat dari unsur SDM dosen Fisika Medis itu sendiri sudah memenuhi syarat minimal itu adalah 5 orang. Kemudian juga di sini ada yang lainnya sarana dan prasarana. UNAS sudah memiliki sarana dan prasarana, kita juga sudah punya rumah sakit. Tetapi yang perlu kita benahi sebelum pengajuan untuk prodi Fisika Medis ini adalah mengenai kurikulum ini. Kemudian keunggulan yang dimiliki Departemen Fisika, KBK Fisika Medis pada saat ini adalah seperti yang dijelaskan tadi, sudah memiliki 5 dosen KBK Fisika Medis. Kemudian lulusan S1 Fisika, sebelum dia masuk ke Fisika Medis nanti, lulusan S1 yang KBK Fisika Medis ini sudah banyak terserap dunia kerja, baik itu di rumah sakit, instansi pemerintah, dan juga lembaga-lembaga penelitian lainnya. Kemudian sarana dan prasarana di sini kita memiliki RSP, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas, yang sangat mendukung nanti untuk pendirian program studi Fisika Medis ini. Ini adalah modal dasar yang sangat baik untuk pendirian prodi Fisika Medis di Universitas Andalas. Kemudian adapun kendala yang sedang dan akan dipecahkan adalah ini kalau kita lihat yang pertama itu adalah kurikulum harus sesuai standar Fisika Medis, kemudian yaitu KKNI level 6 karena kita program studi S1. Kemudian juga kurikulum kita membuatkan borang untuk pengajuan nanti juga ada kurikulum di sana. Kemudian ini juga ada di standar IFMI ini supaya nanti program studi kita yang akan didirikan diakui oleh Aliansi Fisika Medis Indonesia, maka juga ada kurikulum minimal yang ditetapkan oleh IFMI ini. Jadi masalah yang 3 ini kurikulum ini saya anggap menjadi salah satu masalah inti daripada pendirian Fisika Medis di Universitas Andalas. Kemudian bagaimana gagasan kreatif adalah melakukan perencanaan kurikulum S1 Fisika Medis sesuai standar IFMI dan mendaftar ke IFMI, kemudian memetakan mata kuliah pilihan
prodi fisika medis. Jadi mungkin mata kuliah yang kurang kita adalah bagaimana nanti mata kuliah pilihan untuk program studi S1 fisika medis ini. Kalau kita lihat apa rancangan kegiatan, kalau saya paparkan di sini ada 4, secara umum garis besarnya ada 4 rancangan kegiatan. Kemudian di dalam PDF laporan saya bagi menjadi beberapa sub kegiatan. Kalau perancangan kegiatan ini yang pertama itu adalah tahap 1 perencanaan, kemudian tahap 2 pelaksanaan, kemudian ketiga adalah pra-evaluasi, kemudian yang keempat adalah tahap evaluasi. Jadi yang pertama itu kalau kita lihat di sini adalah berkoordinasi dengan Ketua Departemen Fisika, sekaligus mentor saya, dan semua dosen KBK Fisika Medis dan Biofisika tentang perencanaan ini. Ini adalah bukti yang nanti akan disediakan. Kemudian yang kedua adalah pembuatan draft kurikulum prodi S1 Fisika Medis. Jadi kita sediakan draft nanti bagaimana kita menyesuaikannya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan workshop internal KBK Fisika Medis membahas draft poin 2. Jadi setelah draft ini keluar nanti tentu kita perlu bahas dulu sebelum di internalnya. Jadi di KBK kita itu KBK Fisika Medis itu ada 5 orang dosen, nanti kita buatkan di sini adalah kegiatannya salah satunya saya sebutkan adalah melakukan di sini workshop internal. Jadi antara dosen-dosen dengan KBK yang sama Fisika Medis kita akan kumpulkan, kemudian draftnya kita bagikan sebelum itu. Kemudian akan kita bahas. Setelah itu baru tahap yang keempat adalah tentu sudah perbaikan nomor 3 ini kita melakukan workshop kurikulum dengan mengundang narasumber atau pakar serta yang dari instansi rumah sakit. Kita punya alumni juga di Fisika Medis, ada di Universitas Andalas. Kemudian lembaga riset dan Fisika Medis alumni UNAN. Ini adalah tahap evaluasi dan penetapan nanti sehingga nanti dapat lahir suatu kurikulum yang telah melalui masukan dari pakar dan juga dari praktisi. Ini adalah kalau kita lihat di sini adalah nilai-nilai yang tadi core value daripada core value ASN itu berakhlak. Ini nilai-nilainya keterkaitan. Kemudian kalau saya lihat di sini ada tabel 5 jadwal rancangan kegiatan. Itu saya mulai di bulan Agustus, sebenarnya dalam 10-11 ini saya sudah berkoordinasi dengan mentor sampai nanti juga di sini perlu dilakukan koordinasi pada tanggal 2 September ini. Kemudian pembuatan draft kurikulum prodi S1 Fisika Medis saya mulai di tanggal 28, 29 sampai di akhir nanti tanggal 7 di bulan Septembernya. Kemudian melakukan workshop internal KBK Fisika Medis membahas draft poin 2. Jadi ada draft awalnya, saya kasihkan draft awalnya kepada KBK, tim KBK, kemudian akan dibahas nanti. Ini maksimal adalah di minggu ke-15 kita sudah merencanakan workshop ini. Baru nanti yang keempat itu adalah melakukan workshop kurikulum dengan mengundang narasumber pakar. Itu maksimal kegiatannya pada tanggal 25 ini sudah kita laksanakan. Kemudian di sini, kalau saya lihat di sini, matrik keterkaitan rencana tahap kegiatan dengan panduan perilaku nilai-nilai dasar SN berakhlak. Jadi ini ada sub kegiatan tadi, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, dan kegiatan 4. Di sini adalah 1, 2, 3 ini adalah sub kegiatannya. 1, 2, 3 sub kegiatan, 1, 2, 3, 4 sub kegiatan. Jadi kegiatan 3 itu ada 4 kegiatan. Kemudian kegiatan 4 itu 1, 2, dan 3. Jadi ada ketujuh-tujuhnya ini, kalau kita lihat berakhlak itu sudah tercakup di presentasi ini. Sehingga kalau kita lihat di sini skornya adalah 95 untuk total daripada jumlah penilaian untuk penerapan nilai-nilai berakhlak. Kemudian di sini ada matrik keterkaitan rencana kegiatan dengan kedudukan dan peran ASN. Di sini kalau saya lihat di sini ini adalah materi pada kegiatan pembelajaran 3, manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian saya jabarkan dalam bentuk kegiatan ini ada 4 kegiatan tadi. Contohnya di sini kewajiban ASN itu kegiatan 1, kemudian kegiatan 2, kegiatan 3, dan kegiatan 4. Kemudian kode etik dan kode perilaku ASN tercakup di dalam slide ini. Kemudian kalau kalian lihat adalah sebagai penutupnya adalah saya sarikan bahwa berharap penyelesaian permasalahan isu belum optimalnya rencana pendirian prodi Fisika Medis di Departemen Fisika FMIPA UNAN pada tahun 2002 dapat membuat proses pendirian prodi
S1 fisika medis tidak terkendala karena penetapan kurikulum inti. Luaran akhir yang penulis harapan adalah borang pengajuan prodi S1 fisika medis dapat diajukan pada tahun 2022 ini. Adapun langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan selama tahap aktualisasi, yaitu yang pertama itu adalah ini adalah sebenarnya nomor satunya berkoordinasi dengan Ketua Departemen Fisika sekaligus mentor. Ini adalah empat ini adalah kegiatan yang akan saya laksanakan. Mungkin hanya ini adalah bukti awal kegiatan bahwa saya sudah memulai kegiatan ini daripada tanggal 10 Agustus, walaupun sebelumnya juga sudah pernah kita lakukan. Kemudian gambar 3B ini sini ada sebenarnya diskusi dengan Dr. Harmadi tentang pembuatan penambahan kurikulum di sini, kurikulum fisika medis itu yang untuk mata kuliah pilihan kita mau masukkan fisika laser untuk kesehatan. Kemudian saya tanyakan kepada Pak Dr. Harmadi sebagai pakar di bidang itu. Oke, mungkin sekian saja presentasi saya pada hari ini. Salah dan jangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.